Halo, selamat sore, kembali lagi dengan saya Zoro Joni Rombe. Apa kabarnya ini kawan-kawan? Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan segala usahanya. Amin, amin. Ya, kali ini saya membahas mengenai lagi-lagi Roy Panci. Lagi-lagi Roy Panci yang gigih, ngotot dengan statementnya, dengan pendapatnya bahwa apa yang dikatakan, apa yang dia analisa adalah benar adanya. Semua orang dia katakan bohong, tidak tahu, tidak ngerti. Padahal ini adalah salah satu tingkat kestresan yang luar biasa yang dialami seorang manusia. Maksimum tingkat kestresannya secara psikologis, apalagi orang seperti Roy Suryo ini sudah terlanjur mendapatkan fee dari orang di belakangnya. Mau tidak mau dia harus terlanjur basah dan kokoh dengan apa yang dia dapatkan, apa yang dia katakan, apa yang dia analisa, bahwa semuanya itu adalah benar adanya. Marilah kita saksikan video berikut ini. Ngomong apa saja dia nggak ngaruh. Omongannya dari dulu kayak gitu aja. Dengan menantang, mengatakan saya tidak akan memaafkan. Mau maafkan enggak, Mbak? Nggak ngaruh bagi kami RRT. Ya, nggak usah pakai maafmu. Tiada maaf dari kamu aja nggak apa-apa. Ya dulu juga ngomong dia di depan, saya tidak melaporkan nama, tapi saya hanya melaporkan peristiwa. Bohong. Ketika gelar perkara khusus, ternyata nama-namanya dilaporkan, pasal-pasalnya juga kan bohong lagi orang itu. Kemudian tadi dia berkata kan, saya nanti akan tunjukkan ijazahnya. Ya jelas ijazahnya udah nggak di dia kok. Bohong lagi kan? Itu ijazahnya kan katanya kan sudah disita oleh Polda Metro. Kalau gimana bisa pegang ijazahnya? Wong ijazahnya udah disita. Bohong terus orang ini. Bagi saya mungkin soal akumulasi dari kekecewaan terhadap Jokowi. Ya, kekecewaan itu banyak sekali, mungkin dari relawan, mungkin dari konsultan, mungkin dari partai politik, ataupun kelompok-kelompok utama yang dulunya adalah generasi termul pertama merasa kecewa, kemudian agresif saat ini. Itu akumulasi bagi saya. Kalau apakah ini persoalan politik ataupun hukum, saya justru melihat ini persoalan politik ya. Persoalan politik dalam arti ingin menghantam Jokowi setelah jadi presiden. Kenapa ini misalnya tidak dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menentang itu 5 tahun, 10 tahun yang lalu? Karena posisi Jokowi cukup powerful, presiden yang dicintai rakyatnya, infrastruktur yang kemudian diakui, approval ratingnya sampai ke langit ke-7, kira-kira begitu. Nggak ada. Tapi setelah nggak jadi presiden, kan semua instrumen kemewahan yang dimiliki oleh Jokowi sebagai presiden secara perlahan sudah mulai berkurang. Dan apalagi setelah pisah jalan dengan PDIP, nyaris kan tidak punya partai yang cukup solid untuk memberikan perlawanan. Dulu saya membayangkan, kalau perjualan ijazah ini Jokowi itu masih bersama dengan PDIP, saya membayangkan orang seperti Adian Apitupulu, Masinton Pasaribu, itu paling agresif memberikan pembelaan yang cukup luar biasa kepada Jokowi. Tapi karena pecah kongsi, karena sudah pisah jalan, ya terkesan Pak Jokowi itu memang ditinggalkan sendiri, melawan sendiri terhadap kelompok-kelompok yang selama ini selalu menuding ijazahnya itu sebagai sesuatu ijazah yang tidak benar. Nah, akumulasi semacam ini yang sepertinya dibaca oleh Jokowi, sehingga expose yang terkait dengan ijazah ini kan stamina politiknya sudah setahun penuh dan nyaris tidak tergantikan oleh isu yang lain. At the end bagi saya, siapapun yang kalah dan menang terkait dengan ijazah, ini nggak ada gunanya Bang Don, untuk apa? Kan tidak akan mengubah apapun, tidak akan mengubah Jokowi jadi presiden periode, tidak akan mengubah pernah jadi mantan wali kota dan gubernur. Satu-satunya mungkin yang ditarget adalah bagaimana Jokowi itu dipersepsikan tidak sebaik yang selama ini dibayangkan oleh banyak orang. Kalau kita membaca undang-undang sebenarnya kan tidak wajib melampirkan ijazah asli. Undang-undangnya itu hanya boleh menyertakan fotokopi surat keterangan lulus, ijazah ya SMA ataupun S1 yang derajat yang dilegalisir. Udah segitu aja.
Saya hakul yakin dengan kontras yang sangat tajam. Dengan pengalaman saya lebih dari 30 tahun. Bahkan kalau total itu 40-an tahun. Jadi clear banget ya. Itu nanti akan ada jelas bahwa itu adalah palsu. Saya pribadi, saya percaya Pak Jokowi lulus. Ya. Saya percaya Pak Jokowi lulus. Saya percaya Gibran juga lulus. Adi Bukan Praetno saya hanya ngomong SMA. gini masih ketawa nih. Gue pikir lo nggak percaya atau kira-kira gitu ya. Tapi kalau mau ditarik pada isu yang lebih beratnya, pada titik ini marketnya besar dan disinilah karakter dan kualitas masyarakat kita melihat politik. Sisi gosip, urusan pribadi, bener atau enggak bodong gitu kan, hal-hal seperti ini. Yang muncul pun kita tahu loh, kebanyakan orang-orang yang ngerti entertaining gitu ya. Saya sebut aja lah Roy Suryo gitu. Misalnya orang-orang kan yang entertaining. Dan kalau kita mau masuk ke dalam hal yang sifatnya pembenahan, yuk masuk ke situ. Tapi jangan dalam konteks karena saking bencinya sama Jokowi, gitu. Pokoknya nggak ketemu bukti palsu, sekarang Gibran gitu. Nanti jangan-jangan Kaesang dan lain-lain, itu menurut saya tidak sehat. Biasanya itu memang orang yang sakit hatinya dalam itu karena memang merasa soulmate. Jadi karena dulunya soulmate, dikecewakan, ya sakit hatinya jauh lebih dalam dibanding orang yang nggak soulmate. Itu satu. Yang kedua, soal maaf yang disampaikan Pak Jokowi clear bahwa memang soal maaf itu pribadi. Iyalah. Kalau soal proses hukum, Pak Jokowi kan sejak awal sudah kita sampaikan ya, bahwa ini kan merespon tantangan dari Roy Suryo dan kawan-kawan ketika dituding-tuding ijazahnya dulu palsu dan lain sebagainya. Memang palsu akhirnya gimana? direspon oleh Pak Jokowi dengan melaporkan ke kepolisian dan berproses. Nah, ketika berproses, mungkin ya Mas Roy dan kawan-kawan ini agak gagap juga karena dia nggak nyangka juga ternyata ditemukan potensi pasal-pasal lain yang justru disangkakannya memberatkan Mas Roy kan gitu loh. Nah, ini biasa dalam proses hukum. Nah, maksud saya sekarang ini memang itu haknya Pak Jokowi ya untuk memberi maaf atau tidak walaupun sudah disampaikan Pak Jokowi. Dan kalau disampaikan juga soal dia akan menunjukkan ijazah, bukan berarti juga Pak Jokowi menenteng-nenteng ijazah, belum tentu juga bahwa memang ijazahnya sudah ada dalam proses hukum yang sekarang disita. Nah, itu karena memang itu milik Pak Jokowi. Kan kata-katanya, gitu loh. Dalam milik Pak Jokowi nanti yang menunjukkan di proses sidang, bukan berarti Pak Jokowi yang nenteng nih. Kan kalimatnya bohong. Mungkin menurut saya Mas Rosnya tekanannya agak tinggi ya. Jadi dia tidak bisa melihat bahwa yang disampaikan Pak Jokowi nanti saya akan perlihatkan itu bukan berarti dia membawa menenteng kalimatnya ijazah. Kalimatnya salah. Gitu Oke, kalau misalnya menunjukkan dalam konteks di persidangan menurut Mas Roy, kalau ditunjukkan dalam misal barang bukti yang sudah Ngapain ada. cuma ditunjukkan? Kalau ditunjukkan kemarin harus diperiksa. Makanya kita juga kemarin mengusulkan dan insya Allah itu rakyat Indonesia akan melihat. Kalau mau fair, lakukan uji independen oleh peneliti-peneliti independen. Oke, Misalnya BRIN, UI dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang menurut saya publik itu penasaran ya. Apa soal ending dari ijazah ini semua? Ya. Apakah pembuktian yang akan dilakukan di pengadilan itu akan memberikan rasa puas publik ataupun tidak? Tapi bagi saya satu hal ya, bahwa ini semacam eksepsional di mana Pak Jokowi itu memang dituntut untuk membuktikan kepada publik soal apakah ijazahnya itu seperti yang dituduhkan ataupun tidak. Tapi Jokowi tentu punya alibi dong, dia membela bahwa persoalan ijazah itu tidak harus diumbar kepada publik. Satu-satunya instrumen untuk membuktikan itu semua adalah soal pengadilan. Bahkan kalau kita mendengarkan wawancara Pak Jokowi dengan salah satu TV swasta yang lain misalnya, bagi saya itu semacam pesan yang cukup tebal, bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya tidak terlampau peduli dan bahkan tidak terlampau mengikuti bagaimana persoalan ijazah yang persepsinya sudah cukup bias kemana-mana secara politik. Sepertinya Jokowi ingin kasih pesan bahwa ingin bicara tentang ijazah Pak Jokowi ya kuncinya hanya di pengadilan dan hukum. Sementara persepsi-persepsi politik terkait dengan isu ijazah, saya kira itu tidak akan memberikan efek apapun. Makanya Pak Jokowi ya hanya akan ingin ditunjukkan di pengadilan. Ini sebenarnya disampaikan Pak Jokowi mengulang dari apa yang saya sampaikan. Karena saya sudah pernah sampaikan itu, Pak Jokowi akan Maksudnya gimana? Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah dari SD sampai S1 waktu itu, tapi Mas Roy nggak percaya, nggak mungkin. Terus saya bilang, kan gitu loh, Pak Jokowi itu akan menghargai proses hukum itu dan akan ditunjukkan, nggak percaya juga. Jadi Pak Jokowi itu memang menegaskan apa yang kita sudah sampaikan sebelumnya, jadi bukan barang yang baru. Jadi Jokowi ngikutin Semar. Wah, hebat.
bukan ikuti saya, bahwa saya itu komunikasi dengan Pak Jokowi, saya tahu alur pikiran Pak Jokowi itu yang sekarang hebat. Akhirnya sekarang dipertegas Cerdas juga. banget ini Semar ini. Ya. Dan saya rasa Mas Roy sebagai mantan soulmate Pak Jokowi juga tahu juga alur pikiran Pak Jokowi seperti apa itu. Jokowi ini lamis. Lamis itu apa? Munafik. Ya gitu lah. Nggak mungkin dia akan menjadi. Makanya saya ketawa aja. Dia ngomong apa enggak, nggak usah dianggap. Nih media juga iseng aja sih tanya ke Jokowi. Nggak iseng dong. Kan memang ini kan harus dipantau gimana prosesnya. Maksudnya gini. Karena Jokowi itu selalu cari panggung. Ya, jadi dia selalu mengeluarkan kata-kata yang biar heboh. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu dia bilang ada orang besar, ada saya tahu siapa, nggak usah anu. Akhirnya apa? Jadi isu kan. Jadi kalau sebenarnya kalau pemerintah atau hukum itu mau fair, orang ini harus tangkap ini. Karena membuat kegaduhan, selalu bikin kegaduhan, selalu bikin isu. Soal siapa orang besar yang ada di belakang gerakan ini semua. Tapi setahu saya memang setiap gerakan politik dari dulu pastinya ada tudingan-tudingan yang mengorkestrasi. Jangankan soal ijazah, kita aja kalau demo di depan DPR, di depan istana, di gedung pemerintahan pasti ada yang menuduh, pasti ada yang menggerakkan, ada yang menunggangi, ada free rider dan seterusnya. Jadi statement-statement semacam ini bagi saya adalah perkara gampang, tapi at the end bagi saya ini sudah menjadi konsumsi politik dan Pak Jokowi sudah berkomitmen persoalan ijazahnya itu akan dibuktikan di pengadilan. Ya, tinggal kita tunggu nanti di pengadilan siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya kira di situ posisinya, tapi pada saat yang bersamaan banyak juga pihak yang menuntut. Boleh juga jika di-spill orang besar, backingan-backingan yang mengorkestrasi persoalan ijazah ini cepat terus berlarut-larut hingga bertahun-tahun. Saya termasuk yang juga ingin tahu apakah yang dimaksud dengan orang besar itu yang punya badan besar? Apakah orang besar itu yang memiliki irisan yang sesuai bahasa relawan Jokowi itu misalnya warna biru, ya kan? dan seterusnya sehingga tidak ada dusta di antara kita dan terang benderang sebenarnya siapa yang ingin memainkan ini semua. Apalagi misalnya kalau kita mendengarkan argumen orang besar ini, katanya dia punya intensi untuk maju di 2029 minimal mengincar posisi calon wakil presiden. Lab Force saja katanya mengatakan sudah melakukan identifikasi, tapi nggak pernah bercerita mana ijazah yang diidentifikasikan, dia diidentikan. Katanya di 13. Nggak pernah satu pun minimal tunjukkan nomornya nomor berapa. Kita kan bisa menguji. Namanya ilmiah, Mbak, itu harus bisa di-challenge, harus bisa diuji, harus bisa kemudian dikomparasi lagi. Saya sudah menguji ijazah Jokowi itu dengan 1115 Pronojiwo, 1116 Hari Mulyono, 1117 Sri Mulyani. Tidak identik. Ketika kita bicara mengenai Pak Jokowi terus-menerus dibahas dalam ijazah palsu, bisa juga malah jadi bumerang. Akhirnya tetap pada di atas panggung. Dan ketika diserang oleh orang-orang yang mungkin kadang-kadang terlalu antagonis, bukan tidak mungkin efeknya malah positif buat Pak Jokowi. Itu yang menurut saya, ya semoga siapapun yang bermain, ya saya berharap udahlah, lu kerja politik aja lah kalau pengen punya ambisi di 2029 gitu. Sayang gitu waktu dihabiskan seperti itu. Kami mengajukan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, kemudian juga UI atau kampus lain ya. Saya dengar kemarin ada orang dari teman-teman dari kampus juga, jangan UI dong. UI kan ya quote and quote nggak terlalu suka sama UGM. UGM lah mana aja lah. Mau UI, mau ITB, mau IPB, pokoknya kampus yang punya itu. Atau misalnya ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, itu yang punya peralatan CMV yang juga bisa memeriksa dokumen itu asli atau tidak. Nah nanti dokumen yang kemarin diributkan itu ya yang tidak pernah atau tidak boleh kami pegang dan nggak ada seorang pun yang megang ya. Kalau ada orang yang berkata pernah megang itu halu ya. Kertas itu ada dalam stop map. Stop map itu ada plastiknya. Bagaimana bisa jari itu masuk nembus, itu mungkin David Copperfield yang bisa. Atau kalau saya sulap itu baru bisa. Jadi nggak mungkin kan meraba itu. Yang menjadi persoalan apakah apa yang dilakukan dan nanti hasilnya itu tidak menguntungkan Roy Suryo, apakah dia bisa terima? Dan saya yakin tidak. Karena siapapun, kelompok manapun, instansi apapun, sudah kita lihat itu ketika tidak menguntungkan Roy Suryo, itu pasti dia akan melihat bahwa itu bukan bagian yang memang perlu untuk dia setujui. Misalnya kayak tadi disampaikan yang meraba halu, padahal itu yang meraba pengacaranya Bang Egy Sujana yang bagian dari 8 orang tersangka itu yang berada dalam juga. Nah karena itu dianggap tidak menguntungkan Roy Suryo, makanya dianggap halu. Padahal itu bagian dari timnya juga itu. Gini loh ya. Bukan pengacaranya Roy itu Suryo dalam ya. plastik bisa-bisanya tangannya meraba masuk itu kan halu. Ibu dituding menyesatkan publik usai menyebut ijazah Jokowi asli.
Siapa dia orangnya? Ada salah satu tim kuasa hukum. Sama-sama pengacara. Iya. Terus kapasitasnya menuding saya apa? Pendapat hukumnya emang sudah hebat. Kita kan punya pendapat hukum yang harus dihargai. Katanya hanya dia melihat sendiri. Nggak sendiri loh, semua mata yang ada di sana melihat. Kenapa harus saya berbohong? Saya kan meraba. Dan ada juga yang megang. Nah, kan ada saksinya. Di samping saya adalah seorang Kurnia. Kurnia berkomentar, aduh, kita bersyukur ya Bun, bahwa kita dari sekian juta orang kita bisa melihat ijazah Jokowi itu, ijazah asli. Saya bahkan yang terakhir datang melihat. Saya dorong Pak Alkatiri, saya geser tangan Pak Alkatiri. Saya mau lihat juga. Karena semua udah berdiri, tadinya kan dilarang, hanya berdua. Semua udah pada berdiri, saya ikut berdiri juga. Tentu saya kepo juga seperti apa. Saya lihat berdiri, saya coba raba. Untuk apa saya berbohong? Ya, ingat ya, dari semua yang berkomentar sekarang, yang menggonggong sekarang itu ya, kami duluan yang menggugat. Kalian baru hari ini baru menggonggong tanpa dasar. Jangan sembarang gonggongan. Ya, saya berstatement sesuai dengan kapasitas saya. Saya melihat ijazah itu asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Pahami itu. Ada watermark, ada. Ayo kita buka nanti. Jangan kita yang berseteru. Ada embos, ada. Sekarang kalian baru sudah merasa segalanya. Membawakan atas nama siapa kalian? Kalau kami bertindak dan bersikap atas nama TPUA ya, jujur atas nama klien. Tapi kalau kalian hanya berkutat ingin menuding-nuding orang, jangan coba-coba kalian membilang saya sesat. Kalian yang sesat, mengaku atas nama siapa? Kapasitas kalian apa? Ludahi saya kalau nggak bisa saya melawan kalian. Saya hadapin kalian. Yang disampaikan oleh semua pihak yang tidak menguntungkan Roy Suryo itu pasti akan dibantah, termasuk juga ketika diajukan BRIN dan lain sebagainya. Apakah hasilnya nanti kalau memang itu juga tidak menguntungkan Roy Suryo akan diterima? Saya rasa tidak juga, karena memang karena jelas bohong nanti kalau enggak. Bukan lagi mencari kebenaran tuh Mbak, tapi bagaimana membangun opini-opini publik. Jadi kalau ditanya siapa yang cari panggung, ya Roy Suryo dan kawan-kawan. Pindah-pindah itu tempatnya cari panggung itu. Saya nggak usah cari panggung. Silakan saja. Panggung udah ada sendiri. Inilah. Semar ini cari panggung nih. Sudah melihat, sudah bisa menilai bagaimana proses ini berjalan dan lain sebagainya. Dan saya rasa orang sudah bisa lihat ya, bahwa ternyata Roy Suryo bukan mencari kebenaran. Waktu itu kita tahu ya, dengan lantangnya Roy Suryo sampaikan, perlihatkan saja, tunjukkan saja, selesai. Tunjukkan saja, selesai. Diuji. Terus kalau tunjukkan ngapain juga gitu. Terus saya sampaikan, kalau ditunjukkan, saya bilang tidak akan menyelesaikan persoalan. Betul kan, tidak menyelesaikan persoalan. Saya sudah ngomong dari awal juga. Nggak selesai juga. Nggak mungkin cuma ditunjukkan. Ya, lagi uji, setelah diuji nanti BRIN nanti nggak menguntungkan lagi. Dia nggak percaya lagi, dianggap bahwa ini bagian juga dari konspirasi dan lain sebagainya. Jadi maksud saya selalu ada narasi-narasi membangun seolah-olah memang proses ini jika tidak menguntungkan Roy Suryo itu proses yang salah. Padahal sejak awal. Jadi kalau itu nanti misalnya ada ujinya identik misalnya. Oke, kita adu bukti. Begitu kita adu bukti dan itu disiarkan terbuka. Fair, semua boleh lihat. Nah, itu nanti akan kelihatan alat ujinya nanti bisa lihat. Orang ijazah Pak Jokowi yang nggak pernah pegang kok sudah menyatakan kita bisa lihat dengan identik gitu loh, makanya gitu. Nah, ini nggak punya pengetahuan teknis nggak bisa jawab. Susah berdebat dengan orang yang nggak ngerti teknis itu susah Mbak Friska. Pemirsa Kompas TV. Orang nggak punya pengetahuan teknis sama sekali, hanya menggunakan kalau Semar ya. Semar itu apapun yang dikatakan oleh Petro ini, apapun yang dikatakan Petro itu pasti yo. Kita balik ya, balik yang tadi ya, Mas Semar. Oke, jadi kalau kata percuma aja. Oke, kita gantian dulu ya, kalau dua-duanya menurut saya sudah. Mas Roy gantian dulu sama Mas Semar, gantian Mas Semar. Kalau ini jadi kayak dagelan, Mbak. Yang objektif itu kan jelas, Mbak. Dia mau menguji ijazah itu asli atau palsu. Ijazah yang benar. Ijazah yang ada di Pak Jokowi diuji sama Pak Roy. Lah ini Roy belum pernah pegang, apalagi nguji tiba-tiba menyatakan palsu.
Ini kan gak bakal sehat kita nih. Oh ya, hipotesis tuh boleh. Lo gimana? Kita peneliti. Dengan lantangnya menyampaikan, ya peneliti juga ada juga metodologinya dan lain sebagainya. Masa alat ujinya? Daripada dia kan nggak ngerti apapun. Teknologi nggak ngerti. Fotografi nggak ngerti. Komputer nggak ngerti. Mendebat yang kita ngerti teknologi. Aduh, konyol dah. Kasihan ya, Mbak. Mas Roy ini merasa si paling ngerti. Lah, merasa si paling ngerti gimana? Tapi kita tahu semua bagaimana Roy Suryo, dan saya nggak akan sebut itu lagi. Petro ini.